Aparat kepolisian Polda Lampung melakukan observasi dan tes kejiwaan terhadap pelaku pembakaran merah putih di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Jawa Provinsi Lampung. Jika dilihat secara fisik tersangka sehat, namun untuk mengetahui lebih lanjut kejiwaannya harus menjalani serangkaian tes dan memerlukan waktu yang cukup lama selama 2 pekan kurang lebih. Jika hasil observasi dari rumah sakit jiwa keluar dan pelaku tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan, maka polisi akan menjerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penyerahan dan pemeriksaan tes kejiwaan terhadap pelaku pembakaran bendera merah putih dilakukan aparat kepolisian Polda Lampung terhadap pihak Rumah Sakit Jiwa Kurungan Jawa Provinsi Lampung. Polisi melakukan observasi dan serangkaian tes kejiwaan terhadap Man Astuti Ningtyas selama 1 pekan hingga 2 pekan mendatang di Rumah Sakit Jiwa. Jika dilihat dari kondisi fisik, warga Gang Kemuning, Kelurahan Sri Basuki, Lampung tersebut terlihat sehat. Namun untuk mengetahui lebih lanjut kejiwaannya harus menjalani serangkaian tes dan memerlukan waktu yang cukup lama selama 2 pekan. Jika dari hasil serangkaian observasi dan tes kejiwaan yang dilakukan pihak Rumah Sakit Jiwa telah selesai dan hasilnya pelaku tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan, maka polisi akan menjerat dengan pasal 66 junto pasal 24 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut berbunyi bahwa setiap orang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwadi Pandra Arsyad, dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Jiwa Lampung untuk melakukan penyerahan tersangka ke pihak rumah sakit untuk menjalani tes kejiwaan terkait hasilnya kemungkinan selama 2 pekan ke depan hasil tes keluar. Disampaikan Dr. Tendri Septa, psikiater Rumah Sakit Jiwa Lampung, jika dilihat secara fisik, tersangka sehat, namun untuk mengetahui lebih lanjut kejiwaannya harus menjalani serangkaian tes dan memerlukan waktu yang cukup lama selama 2 pekan kurang lebih. Dari alat bukti dan barang bukti dan pemeriksaan saksi yang ada, ternyata MA ini dalam memberikan keterangannya selalu berubah-ubah. Sedangkan di dalam aturan hukum yang ada, tentunya setiap orang yang akan mempertanggungjawabkan secara hukum tentunya harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Agar tidak ada keraguan di dalam penyidik melakukan pemberkasan perkara ini, tentu ada inisiatif ya untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap MA ini di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung yang berada di wilayah Pesawaran. Dan langsung kami sudah diterima langsung oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Lampung, yaitu Dr. Ansori, dan nanti secara teknisnya mungkin bisa kami sampaikan. Artinya untuk teknis ini yang kami sampaikan. Jadi apabila ini terbukti kan jelas melanggar di pasal 66 ya, junto pasal 66 junto pasal 24 huruf A di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, kemudian bahasa, kemudian juga lagu kebangsaan dan simbol negara Republik Indonesia, dan itu jelas ancaman hukumannya adalah mencapai 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Nah, kembali lagi kepada diduga PSK MA ini kan kita harus meyakini betul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Nanti secara teknis penyidikan mungkin Kasat Reskrim akan sampaikan. Tapi secara kasat mata aja, secara umum kondisi tersangka sendiri gimana? Kalau saat ini ya kondisinya dari sisi fisik ya sehat-sehat aja. Tapi kalau untuk psikiatrinya kan kita harus ada pendalaman yang lebih detail dan tidak bisa hanya satu. Karena tadi disampaikan nanti ada tes, ada beberapa tes, ada tes yang menggunakan alat, ada tes yang tertulis. Jadi karena waktunya baru 2 hari ini, 3 hari ya, jadi dari Senin, otomatis kita belum bisa menyimpulkan kira-kira dia ada masalah kejiwaan atau tidak. Diketahui perbuatan tersangka membakar bendera diunggah di laman Facebooknya, yakni Memaisi Van den Hoek, dan bahkan di laman Facebooknya pun terdapat ujaran kesengajaannya membakar bendera merah putih. Kepada polisi, pelaku mengakui dirinya membakar bendera Indonesia itu atas perintah langsung dari Ketua PBB di Belanda. Selain tersangka, polisi juga turut amankan ayah tersangka dan menyita barang bukti seperti bekas pembakaran bendera Indonesia, beberapa bendera Belanda yang dijahit sendiri oleh tersangka, dan beberapa bendera Indonesia.